lahumul Fatihah. Bab berapa? Bab 10. 10. Nggih. Halaman 30 enggak sih? Bab 10 ya bunaya idza kanat Iya, ka antafala. ika antaf ala. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya hi anak lanang cilik ingsun. Yang belakang dengar. Iya ka wediya sira. Ya kawediya sira antafala yen to nglakoni sira. Kama kaya barang yaf'alu kang nglakoni yaf'alu kang nglakoni sapa wong-wong as-safilata asor waro alan olone anasi menungso fala takulu mongko aja mangan sira. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa perbuatan yang kita lakukan nanti termasuk akhlakul mazmumah atau jelek, ya jangan dilakukan. Jika engkau melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang yang berakhlak tercela, atau kalian melihat sesuatu, ada orang yang melakukan perbuatan tercela terus sampean melakukan, ya jangan diikuti. Fala ta'kul mongko aja mangan sira fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Apalagi perempuan, kalau tidak darurat, kalau bisa ya makannya di rumah. Pasar makruh ya. Fil aswaqi ing dalam pira-pira pasar wala ala qariati lan ora ala qariati ngatasi tengai aktori kidalan. Kalau kalian bisa menghindari ya dihindari. Apalagi sudah S1, minumnya berjalan, makannya sambil lari. Ya. Sekarang itu sekolah-sekolah terpadu Islam itu sudah mendidik karakter anaknya, itu sudah mulai dari awal ya, mulai makan, minum, duduk, makan, membaca doa dan sebagainya. Pembiasaan karakter seorang anak didik sejak dini. Sampeyan kuliah tuku es ngombene karo mlaku. Wah, apik ya. Mosok kalah mbek cah TK. Enak. Wis mulai sesuk ya diubah. Sudah mahasiswa, maha itu paling ya. Siswa itu berarti paling maha siswa. Berarti yang siswa yang paling, yang lebih daripada siswa yang lain. Walau ala sabililan senajan ing atase dalan
Walaupun makanan ciki-ciki, saya kemarin itu ke kampus lihat kantin. Rupanya jajannya sama dengan anak saya. Banyak yang beli jajan di situ. Nah, tibake lek ngombe karo mangan karo mlaku. Wah, tibake sik apik cah cilik. Masih punya adab, makanya duduk, minumnya duduk. Ya mungkin itu orang yang kurang paham. Atafakuhi, nyamian, pemakanan ringan. Ya. Faina dalika krana stuhune mengkono-mengkono takul. Jadi akhlak itu cerminan dari apa namanya? Rohani kalian. Adab itu di atas ilmu. Pinter, IPK-nya 4, ya siswa tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak ada gunanya ini. Sejak zaman Nabi itu yang diutamakan adalah adabnya dulu, baru keilmuan. Kalau sekarang ilmunya dulu, adabnya carry, akhirnya ya salah kaprah. Nah, selain sampean membekali diri dari segi ilmu, sampean harus membiasakan ilmu untuk diamalkan. Pembiasaan. Orang bisa karena biasa, orang biasa karena dirinya dipaksa dibiasakan. Jadi akhlak itu terbentuk itu karena kebiasaan kalian. Perlu latihan. Nafsu itu memang liar, tapi nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Tapi nafsu itu perlu dididik supaya nafsu itu takwa kepada Allah. Latihannya terus sampai nanti sampean meninggal dunia. Itu terus belajar untuk melatih hawa nafsu. Ya dididik. Faina dalika krana sedune mengkono-mengkono takul yas iku yas utu gugurake apa dalik. Walaupun hal-hal kecil, mangan ning pasar asine kan mubah, boleh, makruh, oleh, tapi yo lek iso dihindari. Terus mangan makanan ringan sambil jalan asine ndak apa-apa, cuma kan makruh. Sunahe kan duduk. Iku yaskutu gugurake apa dalik al muru'ata ing sifat perawiran atau wirai. Zaman sekarang itu sulit untuk mencari orang-orang wirai. Warok. Hal-hal yang subhat saja tidak mau, apalagi yang haram. Jadi kiai-kiai ulama-ulama sepuh salaf dulu itu menjaga wirainya sehingga karomahnya luar biasa sampai sekarang. Kalau bukan haknya ya tidak dimakan. Wa yusrilan nginaake apa dalik bi ahli fadli ing ahli kamulyan. Ketika kalian melanggar hal-hal yang subhat, hal-hal yang makruh, sehingga sampean menghilangkan sifat warok, wirai, membuat kalian hina. Jadi sampean melakukan jalan ya sini ya ndak apa-apa makruh kan. Ya. Tapi kan itu kan adab kalian itu di mana? Orang kalau mengetahui lah kurang pas. Apalagi sudah mahasiswa manggone ning alikmah. Itu sekedar makan, belum yang lain. Apalagi berdua-dua di tempat sepi dengan lawan jenis. Wah, mantap ini. Bahasanya Pak baru gendaan. Gendaan. Ini ada kasus. Kemarin dari 52 itu pas puasa Ramadan buka bersama ambek gendaan. Saya juga nggak tahu, nggak di sini. Pulangnya jam 10 ke atas, gerbangnya sudah dikancing. Akhirnya berkholwat di sana. Di depannya kan ada warung agak ke timur itu.
Saya juga nggak tahu kalau di situ tempat makannya. Lah, tiba-tiba karena keenaan nafsunya dituruti sehingga dunia milik mereka berdua, yang lainnya ngontrak, lupa diri sampai jam 1 malam. Ojo kok terok nih ya. Saking piye ya, kadung nafsunya itu sudah menguasai dirinya sehingga lupa dengan lingkungannya atau alma maternya. Jam 12 ke atas itu ditangkap lingkungan, karena aturan di sini kalau berkholwat melebihi jam 22 ke atas di tempat sepi maka akan dikenakan sanksi lingkungan. Akhirnya disidang. Lemes sih, saya tidak tahu apa-apa di warung. Nah, warungnya itu memfasilitasi. Nah, kena lingkungan, dilapornya desa. Akhirnya disidang, masing-masing anak laki-laki perempuan didenda 1 juta, 1 juta. Berarti didenda 2 juta. Saya tidak tahu apa-apa, juga dikasih sanksi administrasi. Saiklasi malah 300. Jadi asramanya juga dapat sanksi administrasi, kontribusi seikhlasnya. Pihak yang bersangkutan didenda masing-masing 1 juta. Kalau tidak diselesaikan nanti akan dilaporkan ke WIN. Kalau di WIN nanti bisa diskores, atau kalau sudah keterlaluan sampai masuk kamar berdua itu nanti dikeluarkan. Ya tergantung isunya yang di situ. Kalau ngomong ini berdua-dua di tempat sepi, mama nggak serius, golek liane. Paham nggak maksud saya? Lanang serius ngejak rabi, lek orang ngejak rabi sampean tinggi itulah. Saya kendaraan suwi-suwi marahin ngono kuwi lho. Lali liyane ngontrak dunia ini milik mereka berdua. Makanya saya himbau jangan berdua-duaan di tempat sepi, apalagi kecekel sampean golek kena. Lah, termasuk saya juga nanti dapat teguran. Ya anakmu ndak kok omongi, repot toh, karena perempuan tempatnya fitnah. Kayak laki-laki karepmu udah belas pokok ndak lawan jenis. Jangkruan sampai jam 12 laki-laki tidak ada fitnah. Tapi kalau sampean melebihi jam, karena jam malamnya itu kan jam 22 ya. Oke, kalau bisa dihindari. Kalau ada kegiatan kampus, koordinasi dengan pengurus, disertakan surat resmi. Sampean mangan, sandingmu enak wong, yo aja-aja utawan itu, ngomong beritahuan saja. Aula ta'rifuka utawa ora kenal sira ing insan, baik kenal maupun tidak kenal, fad'uhu mongko ngajak sira ing insan limu akali kalatika, mongko ngancani mangan sira. Ajaklah ning sandingmu kuwi baik kenal maupun tidak makan bersamamu. Wah iki kesempatan ya ning kene. Wa idza baqiyat lan nalikane turah minta saking sira. Nah, kalau sisa timbane mubazir minta saking sira apa baqiyatun turahan fata sodak mongko sodako sira. Ya kelawan baqiyah. Ya monggo Mbak, makan Mbak. Nggih, pemberitahuan apa mengajak iki? Pemberitahuan lho wis. Ya aja pemberitahuan, ya diajak. Lah ning kene kan kon ngejak mangan. Fata sodak mongko sodako sira biya kelawan baqiyah ala ahli hajati ing atase ahli hajat.
ketika kalian makanannya sisa, sedekahlah kepada fakir miskin. Wala tastal taswir lan ojo milang-milang cilik sira sayan ing suwiji-wiji. Tata sodaku kang sodakoh sira, walaupun sisanya masih sedikit, ndak usah isi. Timbangannya mubazir terus dikuak, mambu, di kelawan sayan. Fainalil qalili, krana suhune iku kedue kang sithik minas sedekah sanging sedekah maudhi'an panganan layas tawini kang ora semugih dan bila engkau memberikan sedekah pada seorang fakir miskin, jangan sekali-kali engkau sertakan hinaan atau berkata kasar. Anhu saking maudhi'an al fuqara'i sapa wong fakir yang sopan memberikan sedekah dengan sopan santun sehingga kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi ibadah yang sulit itu adalah nyenengke makhluk Gusti Allah. Kalau sampean iso nyenengke makhluk Gusti Allah, bakal sampean akan disenengke ambek sing duwe makhluk. Jadi nyenengke liyan, belajar, podo-podo belajar, peka terhadap lingkungan dan terhadap sesama. Kiranya seandainya nek wong luwe ya diajak mangan. Kiranya ada fakir miskin, ada sisa, kita berbagi. Jadi peka terhadap lingkungan kita. Wa idza tasaddaqta lan nalikane sedekah sira ala fakirin ing ngatasé wong fakir. Walatas dari mongko aja ngina-ngina sira ing fakir, tidak boleh wis engkae titik omongane nyelkit nglarakne ati. Kilo badoken, nah bahasane kan ya yang lembut, monggo dipundhar sak wontene ditampi kanthi ikhlas, lha penak ning ati. Ya iki nek panganan sate sampean bahasane kasar, badoken iki lho. Rasane ndak enak. Tapi dengan kata-kata yang lembut, menyenangkan perasaan orang lain, itu membuat hati marem. Wala tatabilan ojo ngetut burine sira sedekah ing sedekah iki. Biada kelawan nglarani man wong tasaddaqta kang sedekah sira. Alaihi ngatasi man. Jika engkau ikuti sedekahmu dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang yang engkau beri sedekah, ojo. Jadi sedekah walaupun sedikit, tapi kita tetap berkata yang lembut, tawadhu dan sebagainya. Qalan utawa pengucap ma'rufan kang kinawruhan bagus wa maghfiratan lan pangapura iku khairon luwih bagus min sedekatin saketimbang sedekah. Ucapan itu merupakan sedekah. Ucapan yang baik, memberikan maaf itu lebih baik. Yat bangu kang ngetut burine ing sedekah apa adan penggawe nglarakake. Sesungguhnya kata-kata yang bagus tidak menyakitkan hati, memberikan maaf itu lebih mulia ketimbang sedekah. Senyum itu juga sedekah.
sedekah. Wasdahid lan nemen-nemeni sira antuh fiya yen to nyamarake sira sedekah ka ing sedekah ira aninasi saking menungso. Nah, ketemu temannya ya ibadah nyenengke liyan, aja nglarakne liyan. Minimal apa? Sedekah. Sedekahnya kalau ndak punya material apa? Dengan berkata yang lembut, menyenangkan hati, memberikan maaf kepada orang lain, atau apa? Senyum kalian. Tapi senyumnya tidak PHP ya. Senyumnya itu karena perintahnya Allah kita menyenangkan orang lain. Senyum, ojo mecucu wae. Koncone lek semremet. Coba kalau sampean grabyak, baik hati. Nanti yang akan melamar juga banyak. Sing arepe merekrut banyak, merekrut pekerjaan, merekrut macam-macam. Aninasi sangke menungso fa inna sodakoka. Karena sedunia sodakoh siri rahasia. Bahkan sodakoh itu lebih baik ketika kita sodakoh dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Yaitu supaya menghindari dari sombong, sum'ah, takabur dan lain sebagainya. Sedekah itu disembunyikan, siri, tidak diketahui orang lain, cuma kita dengan Allah yang tahu. Tudfi'u iku tudfi'u bisa mateni apa sedekah sir ghadaballah ing bendune Allah. Berarti amal perbuatan kita yang lakukan itu benar-benar karena Allah, bukan karena pengalem atau pujian atau simpatik orang lain. Wes, kira diamalne wangel, nyeneng kalian aja sampai ndelakne. Iya. Sapa wong sing iso nyenengke makhluk Gusti Allah, mongko bakal disenengke ambek penciptanya atau Gusti Allah. Sapa wong sing iso nyenengke liyan maka akan disenengke ambek bendorone. Nah, termasuk menyenengke liyan manusia, hewan, tumbuhan, alam dan lain sebagainya. Karena itu media kita taat kepada Gusti Allah. Termasuk sedekah, termasuk senyum, membagi makanan kepada orang lain dan lain sebagainya. Terus terkait aturan-aturan ya. Jadi kita membuat aturan itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Diusahakan kok WA. Bila wonten wedal dalu niki ngopine tak benjing kula rutinan pengajian thariqah. Wah iki. Nggih, siap. Mari. Akan bareng. Siap. Ngajak ngopi. Jadi nanti Ustadz Adnan itu ngajak ngopi bahas badhe suwan ke Habib Lutfi tanggal 18-19. Sama besok Kamis ke Lirboyo. Bahas itu. Jadi aturan yang dibuat di asrama ini tujuannya adalah apa? Untuk kebaikan kita bersama. Sampean untuk kebaikan sampean juga sama. Ketika ada terjadi sesuatu hal yang menimpa kalian, sampean rugi, asramanya juga dirugikan. Maka dengan itu mohon kerjasamanya sampean dengan pengurus, karena kita juga, saya Butika itu kerjanya pagi sampai sore. Kalau pengen ketemu ya biasanya sore atau malam.
Saya sampai jam 3, Bu 3 yang ngajar, ini ketemu di kampus bisa. Jadi lah untuk meminimalisir masalah yang ada di seluruh Al-Hikmah, makanya perlu adanya aturan. Termasuk aturan-aturan menjaga nama baik, hormat. Nah, yang terpenting adalah sampai menghormati pengurus ya. Karena pengurus itu tangan-tangannya Bu 3, pengasuh kita. Ketika kalian menghina pengurus, secara tidak langsung kalian menghina siapa? Pengasuh kita. Ketika kalian menghina makhluknya Allah, berarti secara tidak langsung kalian menghina penciptanya, kan ngono. Makanya jadi kita selalu koordinasi evaluasi setiap 1 bulan sekali, baik lewat media sosial dan sebagainya. Jadi untuk kebaikan kita bersama. Yang kemarin-kemarin ada kejadian-kejadian, tolong diminimalisir ya, tidak terjadi lagi. Baik termasuk berkholwat dengan sesama jenis. Itu sampeyan wis wayahe rabi. Nggih, wayahe rabi to pisan. Makanya lek dijak berkholwat aja belum. Dihalalkan saja. Hibah dan menikah. Setuju ya? Nah, coba berdua-dua di tempat sepi. Apalagi ada kejadian dulu itu ya bukan anak kita sih, sampai hamil, terus berhamil ditinggal kabur, ada loh kejadian itu. Atau berdua-duaan di kamar akhirnya dikeluarkan diskors dari kampus. Jangan sampai terjadi. Apalagi berdua-duaan ketangkep di dendo. Nah, wes. Aku dewe malah. Jangan sampai terjadi. Ya seperlunya saja. Terus terkait kegiatan, ini kita nanti kegiatannya sampai bulan Juli ya. Juni apa Juli? Juni. Terus nanti liburan lagi. Nah ini kebijakan pengurus, kamar yang sedikit isinya silakan merger atau gabung dengan kamar yang sedikit. Jadi lebih baik dikosongkan, itu nanti untuk maba. Ini sudah kalau lebih ada sekitar berapa ya? 25 anak-anak yang sudah daftar anak maba. Mulai kesini ada yang daftar online maupun offline. Jadi nanti sini kalau tidak salah menerima 60 orang. Ini sudah terisi mungkin 10, berarti kurang 45-an atau 50. Setelah itu ditutup, baru asrama yang lain. Ini nanti teman-teman atau adik-adik kelas kalian yang berniat di sini nanti diarahkan pendaftarannya di sini ya. Itu yang pertama tata tertib. Yang kedua adalah mulai penggabungan kamar satu dengan kamar yang lain ya. Nanti kamar yang kosong akan disterilisasi. Jangan sampai menaruh barang di situ, nanti akan hilang. Karena sudah ditentukan kamar ini kosong. Terkait kegiatan dalam 1,5 bulan ini, tolong ikuti dengan maksimal. Karena antara proses itu mempengaruhi hasil kalian. Kalau kalian berproses dengan serius, nanti hasilnya juga insya Allah akan baik. Jadi ikuti, ojo obat titik, ngopi. Ngopi ya perempuan. Kok diskusi apa ngopi? Padahal ini kalau gibah. Gibah kacanya. Ya, mumpung kalian masih bisa thalibul ilmi seleluas ini, ya gunakan waktunya sebaik-baiknya. Kuliah, yang asrama, kuliah, thalibul ilmi, yang asrama, thalibul ilmi. Jangan sia-siakan waktu kalian. Ketika nanti kalau sudah terjun di masyarakat, sudah tahu tantangan hidup, sulitnya mencari pekerjaan, mengais rezeki, ngopeni anak, ngopeni bojo, waduh, wis golek ilmu yo repot nih. Butuh waktu ekstra lagi. Mumpung di sini manfaatkan yang sebaik mungkin, karena proses tidak mengkhianati hasil. Ya saya berdoa semoga yang mungkin khususnya di Al-Hikmah orang-orang menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat.
Di Amin. dunianya dijamin, akhiratnya selamat. Amin. Kemarin ada instruksi untuk dikirannya ditambah setelah sabul munjiat ada apa? 6. Selawat Fatih membuka. Terus apa? Surat Al-Maidah. Itu hidangan langit ya. Tentang hidangan langit itu. Terus yang ketiga adalah An-Naml. Sudah dibaca? Sampul. Inau min Sulaiman wa inau bismillah. Itu macam-macam itu. Jadi sosok Nabi yang diamanati oleh Allah, dia menjadi pemimpin dari segala makhluk dan harta benda. Itu siapa? Nabi Sulaiman. Jadi selain dia kaya raya menjadi pemimpin, dia juga selamat. Makanya kita semoga nanti kalian keluar dari sini juga bisa menjadi pemimpin, bisa apa ya? Sugih mengendalikan dunia ini dengan selamat. Ibaknya siapa? Nabi Sulaiman. Macam-macam banyak ada. Kita pakai yang Al-Quran saja. Ada Asmaul macam-macam pokoknya itu. Itu aja dibaca Istiqomah kalau perlu setelah sholat 5 waktu. Terus apa lagi? Mulai minggu ini kegiatan sudah efektif. Kalau bisa kegiatan-kegiatan di luar sana ya diatur supaya sama-sama jalan. Ojo bangga gibah nih warung kopi. Ya, itu ya. Wes, kita berproses. Karena sampean di sini juga sementara, maksimal 4 tahun. Gelis, jujur kok rabi di anak, bila ekonomi. Kalau bisa nanti sama juga menjadi wanita-wanita yang mandiri, berkarir, bisa membantu, sosodako ambek suami bekerja. Saya dulu sebelum saya bekerja itu yang kerja istri saya malah. Saya gaji saya 200, istri saya sudah 3 juta, 4 juta. Ya tidak apa-apa, saling kerja sama. Dulu ketika awal-awal usul pekerjaan saya belum. Makanya nanti kalau bisa ya saling kerjasama. Ya mati itu kalau laki-laki perempuan saling kerjasama itu percepatannya sangat signifikan. Beda dengan yang single. Tapi ya semoga kalian nanti mendapatkan jodoh yang kaya raya, oke? Kaya ilmu, kaya harta, kaya segalanya. Allahumma amin. Demikian yang kita belajar kepada ilmu yang akan berkah di dunia wal akhirah. Barokah di Fatihah.